Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Bapak Ibu orang tua wali santri Pondok Pesantren Al-Muttaqin Jepara dan juga kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada saat sekarang ini kita berada dalam rangkaian hari-hari yang mulia. Rangkaian hari-hari di bulan yang mulia, yaitu di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan terlebih khusus lagi saat sekarang ini kita sudah berada di ambang bulan Dzulqa'dah dan akan memasuki bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana kita maklumi bersama bahwa ada hari-hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah hadirkan bagi kita semuanya agar kita termotivasi untuk memberikan yang terbaik, persembahan terbaik melalui amal-amal ibadah kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Tidaklah ada hari-hari di mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla melebihi dari hari-hari ini. Dan yang dimaksudkan hari-hari ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah amalan yang dikerjakan di hari-hari tersebut dilampaui dengan jihad fisabilillah?" Maka Nabi pun menjawab, "Walal jihadu fisabilillah." Tidak pula dengan amalan jihad fisabilillah. Maknanya adalah amalan-amalan yang dikerjakan di hari-hari tersebut tidak bisa dilampaui oleh amalan berupa jihad fisabilillah. Dan kita tahu jihad fisabilillah merupakan dzirwatus sanam fil Islam. Berarti maknanya amalan-amalan yang dikerjakan di hari tersebut itu sejajar atau bahkan melebihi dari amalan jihad fisabilillah. Amalan apapun itu. Dan menariknya Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tersebut, illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bisyai'. Kecuali seseorang yang dia keluar dengan nyawanya, dengan dirinya dan juga dengan harta bendanya di jalan Allah dan dia tidak kembali dengan apa yang dia bawa tersebut. Maknanya adalah mati syahid. Berarti amalan-amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tersebut satu grade bawahnya di bawah mati syahid. Satu tingkat di bawah mati syahid. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah, tentunya dengan kabar yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, termotivasi untuk memberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hari yang sangat istimewa, sangat spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Itulah Yaumun Nahar. Itulah hari penyembelihan hewan korban atau yang kita kenal dengan hari Idul Adha. Nabi SAW bersabda, "A'dhamu ayyamin 'indallah yaumun nahri thumma ayyamul qar." Hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan hewan korban dan juga 3 hari sesudahnya atau yang kita kenal dengan hari tasyrik. Mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah dan 13 Dzulhijjah. Inilah hari-hari yang istimewa. Dan tahukah kita apa yang membuat hari-hari ini istimewa? Ya, tidak lain dan tidak bukan di antara sebab dimuliakannya hari tersebut karena seorang hamba diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla arti sebuah pengorbanan, arti sebuah dedikasi tertinggi untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengalirkan darah hewan korban sebagai simbol bahwa seorang hamba yang beriman siap memberikan apa yang dia miliki untuk Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah syiar seorang mukmin yang sejati. Apapun yang dia miliki, dari hidupnya, dari matinya, seluruh ibadahnya, semuanya tertuju dan dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Nabi Muhammad SAW menegaskan dan mengkonfirmasi tentang permasalahan yang agung dan besar ini melalui hadisnya yang mulia. Ma amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam wa innaha la ta'ti yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha inna ad-dam la yaqa'u fi min indillahi bimakanin qabla an yaqa'a fil ard fatibu biha nafsan. Nabi SAW bersabda, tidaklah ada seorang anak Adam yang dia mengerjakan suatu amalan di hari penyembelihan hewan korban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada menyembelih hewan korban itu sendiri. Sesungguhnya hewan korban itu besok pada hari kiamat akan datang dengan membawa tanduknya, dengan membawa bulu-bulunya, dengan membawa kuku-kukunya sebagai persaksian di hadapan Allah Azza wa Jalla atas pengorbanan terhadap hamba tersebut. Dan sesungguhnya nilai darah yang telah tertumpah, yang telah saat disembelih itu, sesungguhnya nilainya, pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla di sisi Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh di tanah. Fatibu biha nafsan, maka berbahagialah jiwa-jiwa pada saat itu dengan amalan yang agung ini. Inilah saudaraku seiman seislam, sebuah perkara yang besar yang Allah hadirkan, sebuah perkara yang agung yang Allah hadirkan di setiap tahunnya bagi setiap hamba-hamba orang beriman yang ingin membuktikan kejujuran iman untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menyembelih hewan korban. Saudaraku jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, tentu saja di sana ada banyak sekali hikmah, faedah-faedah di balik syariat hewan korban ini. Bukan hanya terkait dengan masalah sosial kemanusiaan, bukan hanya sekedar ritual tahunan semata, namun lebih daripada itu, hakikat dari penyembelihan hewan korban ada sebagai bukti totalitas kita untuk memberikan yang terbaik untuk Islam, memberikan yang terbaik untuk Islam dan kaum muslimin, untuk izzul Islam wal muslimin. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang penuh berbahagia ini, kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin, dan terlebih khusus lagi kepada bapak, ibu, orang tua, wali santri, yang saat ini mungkin putra-putrinya berada di Pondok Pesantren Al-Muttaqin Jepara ini, untuk mari bersama-sama kita berkorban, menghadirkan hewan-hewan korban terbaik, dan bisa disalurkan ke Pondok Pesantren Al-Muttaqin ini. Dan tahukah kita bahwa amalan ibadah korban ini bisa memiliki pahala yang berlipat ganda saat amalan yang kita kerjakan ini juga memberikan fungsi, dampak, dan faedah yang berlipat ganda juga. Dan tidak sadarkah kita ketika kita menyalurkan donasi hewan korban ini kepada Pondok Pesantren Al-Muttaqin, maka di sana akan banyak sekali kebaikan-kebaikan, kemaslahatan yang akan kita dapatkan. Di antaranya, kalau kita memiliki anak putra-putri di Pondok Pesantren Al-Muttaqin ini, setidaknya kita pun juga menjadi bagian dari orang yang peduli dengan anak kita. Maka nilai korban kita di sisi Allah Azza wa Jalla juga ditambah dengan nilai pahala terkait dengan kepedulian kita terhadap anak kita. Ditambah lagi bahwa ketika kita memberikan hewan korban ke Pondok Pesantren Al-Muttaqin ini, maka di sana ada kemaslahatan yang lainnya pula. Yaitu apa? Sebagai bentuk kepedulian terhadap tulabul ilm, yang mana ini menjadi sebuah investasi masa depan, investasi jangka panjang untuk lahirnya para da'i-da'i ilallah, lahirnya para ulama-ulama, lahirnya generasi-generasi Rabbani yang mereka siap menjaga syariat Islam, siap membentengi syariat Islam, siap membentengi umat Islam dari segala macam bentuk gerakan-gerakan destruktif. Maka wallahi thumma wallah, ini menjadi sebuah amalan besar. Dengan satu ibadah nilai korban, maka ini memberikan dampak positif yang berlipat ganda di kemudian hari. Maka marilah jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita motivasi diri kita untuk memberikan dan menyalurkan hewan korban ini di tempat-tempat yang dimana tempat tersebut bisa memberikan daya kelipatan terhadap nilai amal ibadah kita dan pahala kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan di antaranya adalah dengan menyalurkan
hewan korban Anda semuanya di Pondok Pesantren Al-Muttaqin ini untuk bersama-sama memberikan bantuan, juga memberikan donasi, juga memberikan syiar Islam, serta juga mempersiapkan generasi-generasi Rabbani di kemudian hari. Generasi-generasi yang siap mendedikasikan hidupnya untuk Allah, mendedikasikan hidupnya untuk izzul Islam wal muslimin. Dan itulah menjadi harapan besar kita dan menjadi persaksian kita besok di hadapan Allah Azza wa Jalla, bahwa korban yang kita berikan di pondok pesantren ini besok akan memberikan persaksian di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, korban dari hamba-Mu fulan telah digunakan oleh generasi Rabbani di pondok pesantren Al-Muttaqin dan seterusnya dan seterusnya. Dan dampak positifnya pun sampai terus mengalir hingga sampai ke tempat yang mungkin tidak bisa kita ketahui, atau sampai dimensi waktu yang mungkin kita tidak mengetahui. Karena boleh jadi dengan daging korban yang kemudian dimakan oleh para santri, yang ini kemudian menjadi daging, lalu kemudian menjadi energi aktivitas bagi para santri untuk dia belajar, kemudian dia lulus dari pondok pesantren, kemudian dia menjadi da'i, kemudian dia menjadi alim, kemudian dia mengajarkan satu huruf dari Al-Quranul Karim di tempat-tempat di mana dia berada, maka sungguh ini menjadi sebuah amal jariah yang terus-menerus akan mengalir ke dalam diri kita semuanya dan ke dalam timbangan amal kebaikan kita besok di hari kiamat. Maka di sini jamaah dirahmati Allah Azza wa Jalla, sebuah nilai strategis dari penyaluran hewan korban ke pondok-pondok pesantren, di antaranya di Pondok Pesantren Al-Muttaqin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan, menganugerahkan juga kepada kita untuk senantiasa memberikan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan melalui momentum ibadah korban ini kita berlomba-lomba di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik, hamba-hamba yang memiliki nilai amal jariah yang berlipat ganda dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat nanti. Barakallahu fikum wa taqabbalallahu ta'atakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wallahu alam bisawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.